Ridwan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang petunjuk teknis ujian sekolah jenjang SD di masa darurat penyebaran COVID-19. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas lebih detail tentang isi dari petunjuk teknis ini, tetapi saya akan lebih memberikan kemudahan bagi para guru kelas 6 yang akan mengentry nilai. Bagaimana berdasarkan juknis, yakni juknis yang ini, bahwa di dalam juknis yakni langsung ke bab 6 tentang pelaksanaan ujian sekolah. Untuk ujian sekolah itu bisa dilaksanakan dengan tatap muka, luring, yakni tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Bahkan di dalam ruangan maksimal terdiri dari 15 peserta didik. Ini untuk tatap muka. Ini yang kedua ini pelaksanaan US dengan moda daring. Tentunya bisa dengan menggunakan Google Formulir ataupun dengan LMS di internet. Selanjutnya, yang ketiga itu gabungan tatap muka, yakni bisa luring dan daring. Ini merupakan gabungan. Ini teknik pelaksanaan ujian sekolah yang nanti akan dilaksanakan pada bulan akhir Mei. Selanjutnya saya ingin langsung ke bab 7, yakni pengelolaan hasil ujian sekolah. Di sini dijelaskan di dalam juknis bahwa pengelolaan hasil ujian sekolah itu bersumber dari 30% rata-rata nilai rapot semester 1 kelas 4, kemudian sampai dengan semester 1 kelas 6, ditambah 30% nilai penugasan, ditambah 35% nilai ujian sekolah. Yakni nilai ujian sekolah ini ada yang tertulis dan juga ada yang ujian praktek. Ini merupakan pengelolaan hasil ujian sekolah. Sehingga dari gabungan 30% ditambah 35% ditambah 35% otomatis jumlahnya menjadi 100%. Di sini saya akan berbagi perihal format Excel yang telah format Excel yang telah didesain sedemikian rupa sehingga guru kelas 6 tinggal mengentry dari kelas 4 semester 1, kemudian kelas 4 semester 2, kelas 5 semester 1, kelas 5 semester 2 ditambah kelas 6 semester 1 untuk nilai rapotnya. Kita lihat di sini. Ini merupakan contohnya di sini ada semester 8. Ini semester 8 untuk kelas 4 semester 2. Lanjut, kemudian ada di sini semester 7 kelas 4 semester 1. Kita masukkan misalkan pelajaran PAI, ada nilai pengetahuan dan ada keterampilan di kelas 4 semester 1 ini. Penggabungan dari nilai pengetahuan dan keterampilan otomatis mendapatkan rata-rata di sini. Seperti ini. Begitu juga dengan PKN. Yang ini PKN Bahasa Indonesia sampai dengan PJOK. Sampai dengan nilai PJOK dan juga sampai dengan nilai Bahasa Sunda ada nilai rata-ratanya. Tugas bagi guru kelas 6 adalah mengentry nilai pengetahuan dan nilai keterampilan semua mata pelajaran dimulai dari kelas 4 semester 1, kelas 4 semester 2, kelas 5 semester 1, kelas 5 semester 2, dan kelas 6 semester 1. Setelah itu, setelah ini semuanya di-entry oleh guru kelas 6, maka akan didapatkan rata-rata nilai rapot kelas 4, 5, dan 6 semester 1. Ini sudah rata-ratanya. Rata-rata yang tadi dari sheet yang ini, rapot kelas 4, 5, 6. Kemudian saya sudah mendesain sedemikian rupa sehingga 30% dari nilai rapot kelas 4, 5, 6 ini adalah contohnya pelajaran PAI nilainya itu 81, maka 30%-nya itu diperoleh nilai 24. PKN sama 24.
Kemudian yang ini bahasa Sunda, nilainya itu 78, 30% dari 78 mendapatkan nilai 24. Ini untuk 30% nilai rapor. Kemudian setelah semua ini diisi, ini otomatis. Jadi yang ini sumbernya adalah dari sini. Tugas guru kelas 6 itu mengentry di sini semuanya, di entry sehingga ke sininya, ke sheet yang ini otomatis akan terisi tanpa diisi secara manual lagi. Di sini sudah ada keterangan, sudah otomatis tidak perlu diisi manual. Kemudian yang 35% dari tugas kelas 6 yang ini hanya isi bagian yang di blok berwarna kuning. Jadi ya guru kelas silahkan mengisi yang ini yang di blok berwarna kuning, nilai rata-rata tugas di kelas 6. Ini sudah rata-rata di kelas, rata-rata nilai tugas di kelas 6 sudah di rata-rata sehingga memperoleh nilai seperti ini. Nah yang ininya yang berwarna ungu ini 35% dari tugas kelas 6 ini juga sama sudah diotomatiskan sehingga guru kelas 6 hanya mengisi yang bagian berwarna kuning. Yang berwarna ungu tidak perlu diisi seperti itu. Kemudian lanjut ke sheet berikutnya yakni 35% nilai US dan praktek. Misalkan ini sudah diberi keterangan hanya isi bagian yang di blok berwarna kuning seperti itu. Berarti otomatis guru kelas 6 itu hanya mengisi yang di blok berwarna kuning. Misalkan ini untuk nilai praktek kita beri misalkan nilainya itu 90. Kemudian nilai OS-nya misalkan di sini 80. Silahkan guru kelas 6 mengentry di bagian yang berwarna kuningnya saja. Nah ini untuk rata-rata juga sama sudah didesain sedemikian rupa sehingga otomatis sehingga guru kelas 6 tidak perlu mengentry, tidak perlu merata-rata nilai praktek dan OS karena di sini sudah diotomatiskan. Kemudian yang ini yang berwarna ungu juga sama. Yang ini sudah otomatis yakni 35% dari nilai US dan nilai praktek itu ini maaf ada kesalahan. Nah, di sini 35% bukan dari nilai tugas tapi dari nilai rata-rata US praktek ini 35%. Ini sudah diotomatiskan sehingga guru kelas 6 tidak perlu mengisi di bagian yang berwarna ungu seperti itu. Kemudian apabila semuanya telah terisi, otomatis di sini sudah ada nilai US-nya. Yang tadi di sini juga sudah otomatis. Nah, di sini sudah ada keterangan, sudah otomatis tidak perlu diisi manual. Di sini sudah ada 30%, 35%, 35%, sehingga diperolehlah dari nilai rapot kelas 456, tugas kelas 6, kemudian ujian sekolah tulis dan praktek ditambahkan semuanya otomatis atas nama. Misalkan atas nama nomor peserta pertama ini mendapatkan nilai US 82 untuk pelajaran PAI. Kemudian untuk PKN juga demikian. Ini sudah terisi otomatis, tidak perlu lagi diisi secara manual. Kemudian lanjut ke sheet berikutnya, ini merupakan rekap nilai US yang nanti akan dimasukkan ke dalam ijazah. Ini merupakan nilai yang nantinya akan di-entry ke dalam ijazah. Sudah otomatis tidak perlu diisi manual. Seperti demikianlah format Excel yang telah didesain sedemikian rupa sehingga para guru kelas 6 tinggal mengentry yang di bagian yang telah diberi petunjuk untuk di-entry secara manual. Sedangkan kalau yang diberi petunjuk sudah terisi otomatis tidak perlu diisi secara otomatis. Mudah-mudahan file Excel ini sedikit membantu bagi guru kelas 6 yang menyelenggarakan US baik secara daring maupun secara luring untuk pelaporan ke tingkat kecamatan dan ke tingkat kabupaten, dan juga untuk nantinya nilai akhirnya itu untuk dituangkan di ijazah. Saguru sailmu ayo bantu, saguru sailmu ayo maju. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.